Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai syarat dan karakteristik arsip. Yuk ikuti presentasi kami hingga selesai. Jadi materi yang pertama ada pengertian arsip. Pengertian arsip menurut para ahli, yang pertama ada menurut Del Yangji. Del Yangji menjelaskan bahwa arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena memiliki kegunaan agar pada setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan. Kemudian pengertian arsip menurut para ahli yang kedua ada menurut International Standard Organization atau ISO menjelaskan bahwa arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk termasuk data dalam komputer yang dihasilkan ataupun diterima oleh suatu organisasi ataupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bentuk aktivitas. Kemudian yang ketiga, menurut Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menjelaskan bahwa arsip adalah segala bentuk berkas, kertas, naskah, foto, film, makrofilm, rekam suara, gambar peta, bagan dan dokumen lain yang dalam segala macam bentuk dan sifatnya ataupun salinan serta berbagai macam cara penciptaannya dihasilkan maupun diterima oleh suatu badan dan dijadikan sebagai bentuk bukti tujuan organisasi dan kebijakan-kebijakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat arsip yang pertama. Jadi syarat arsip yang pertama adalah memiliki nilai guna. Arsip yang memiliki nilai guna adalah arsip yang didasarkan bagi kegunaannya untuk kepentingan pengguna arsip. Contoh dari arsip memiliki nilai guna adalah ketika kita membeli suatu laptop, tentu saja kita akan mendapatkan kartu atau buku garansi. Nah, kartu atau buku garansi tersebut adalah contoh dari arsip yang memiliki nilai guna. Contoh lainnya juga seperti arsip bernilai guna sejarah. Jadi arsip bernilai guna sejarah ini adalah arsip yang memiliki atau mengandung catatan peristiwa penting di masa lampau dan digunakan sebagai bukti kebenaran sejarah. Nah, contohnya adalah teks proklamasi. Dan contoh terakhir yaitu seperti arsip bernilai guna keuangan. Jadi arsip bernilai guna keuangan adalah arsip yang menggambarkan tentang transaksi keuangan. Contohnya seperti cek, kwitansi, dan juga laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua, ditemukan dengan mudah apabila diperlukan. Jadi suatu arsip pastinya disimpan di dalam tempat khusus supaya ketika kita memerlukan arsip tersebut, kita dapat dengan mudah menemukan arsip tersebut. Contohnya ketika kita ingin mendaftar ke sekolah, pastinya kita membutuhkan KK, akte untuk mendaftar. Dan biasanya kalau kita taruhnya di tempat yang sembarangan, pastinya kita akan sulit untuk menemukannya. Jadinya kita harus menaruh arsip-arsip tersebut di suatu tempat khusus agar kita mendapatkannya dengan mudah apabila kita memerlukannya. Kemudian syarat arsip yang ketiga yaitu harus disimpan secara teratur dan dinamis. Itu artinya kita harus menyimpan suatu arsip dalam berbagai macam sistem. Jadi ketika kita memerlukan arsip tersebut, kita bisa dengan cepat dan sigap mendapatkan arsip tersebut kembali. Salah satu sistem yang bisa dipakai antara lain yaitu sistem subjek, yaitu dari berdasarkan masalah dokumen-dokumen tersebut. Kemudian ada sistem penanggalan atau sistem tanggal, yaitu berdasarkan tanggal dari dokumen tersebut. Kemudian ada dari sistem abjad, kemudian dari sistem kronologis dan sistem geografik atau wilayah. Selain itu, perangkat-perangkat atau arsip dalam penyimpanannya harus juga memiliki beberapa nilai-nilai, antara lain bisa disebut juga dengan Alfred atau yaitu kepanjangannya mulai dari A yaitu administration value atau nilai atau kegunaan dalam bidang administrasi, kemudian ada legal value atau nilai legalitas atau nilai dalam hukum, kemudian ada fiscal value atau nilai dalam bidang keuangan, kemudian ada educational value atau nilai dalam bidang pendidikan, yaitu di mana arsip tersebut harus berguna juga dalam suatu bidang pendidikan. Kemudian ada yang terakhir, kemudian ada research value
yaitu di mana arsip tersebut harus juga berguna dalam bidang ilmu pengetahuan atau penelitian. Kemudian yang terakhir itu ada D, itu documentary value, yaitu suatu arsip juga harus memiliki nilai guna dalam bidang dokumentasi. Selanjutnya, karakteristik arsip integritas. Karakteristik arsip integritas merupakan arsip yang merujuk pada keadaan di mana arsip tersebut utuh, lengkap, dan tidak mengalami perubahan atau modifikasi yang tidak sah sejak diciptakan. Dengan kata lain, arsip dengan integritas adalah arsip yang lengkap memuat seluruh informasi tanpa ada bagian yang hilang atau dihilangkan. Dan arsip integritas sangat penting untuk memastikan bahwa arsip tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dipercaya dalam berbagai keperluan, baik untuk keperluan administrasi, hukum, maupun sejarah. Selanjutnya itu karakteristik arsip legal. Karakteristik arsip legal adalah suatu upaya dokumentasi yang mampu mendukung tugas dan juga kegiatan serta berfungsi sebagai bukti resmi atas pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Adapun ciri-ciri dari arsip legal, yaitu yang pertama kepatuhan hukum, yaitu arsip legal harus mampu memenuhi persyaratan hukum dalam konteks penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan informasi. Lalu yang kedua itu retensi dan pemusnahan, yaitu arsip legal harus memenuhi retensi arsip yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Lalu yang ketiga itu privasi dan kerahasiaan, yaitu arsip legal harus mampu menjaga privasi dan kerahasiaan suatu informasi yang ada di dalamnya. Dan yang keempat itu keadilan dan kebenaran. Lalu yang kelima, auditabilitas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang arsip andal. Arsip andal adalah arsip yang isinya dapat dipercaya sebagai representasi yang lengkap dan akurat dari suatu data, tindakan, kegiatan, atau fungsi. Keandalan arsip tergantung pada format fisik dan format intelektual arsip. Yang kedua kesesuaian proses penciptaan arsip dengan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir kewenangan yang dimiliki oleh pembuat arsip. Arsip yang dapat digunakan. Arsip yang dapat digunakan adalah arsip yang dapat ditemukan lokasi penyimpanannya, ditemu balik, disajikan, dan dipahami. Penggunaan arsip tergantung pada kualitas format fisik dan format intelektual dari format intelektual arsip dari arsip yang bersangkutan dan kualitas hubungan arsip dengan konteksnya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Dan kami tutup dengan Krama Santi. Om Santi 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 Om.